Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Bu Ayu melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang. Dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan. B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan. C. Siswa menyajikan tabel hasil percobaan. D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. E. Siswa mendokumentasikan hasil percobaan. Jawabannya adalah C. Siswa menyajikan tabel hasil percobaan. 2. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. E. Jika berkaitan dengan kejahatan, sebaiknya diserahkan kepada kepolisian. Jawabannya adalah D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. 3. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensor motorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap pertumbuhan. E. Tahap operasional. Jawabannya adalah B. Tahap praoperasional. Pembahasan. Pemikiran praoperasi adalah teori Piaget yang merupakan prosedur dalam melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. 4. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang guru dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Mencari latar belakang peserta didik. D. Pretest. E. Posttest. Jawabannya adalah D. Pretest. Pembahasan. Pretest atau tes awal yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa mengetahui terkait materi yang diajarkan. 5. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. E. Kemandirian peserta didik. Jawabannya adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Pembahasan. Model pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. 6. Yang dimaksud dengan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Proses akhir untuk mengetahui hasil dari proses belajar mengajar. D. Penilaian adalah proses akhir interaksi antara pendidik dengan peserta didik. E. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. Jawabannya adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembahasan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 7.
Dalam menggunakan media pembelajaran, maka hal-hal berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Jenjang status pendidikan, B. Karakteristik siswa, C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan, D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa, E. Teknologi dan sarana prasarana yang ada. Jawabannya adalah D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. 8. Guru menggunakan metode kontekstual sebagai salah satu syarat agar pelajaran tertentu memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya meaningful. Berarti A. Bersifat logis dan berguna, B. Menampilkan kasus, C. Menampilkan fakta, D. Memenuhi aspek kognitif, E. Menampilkan gagasan. Jawabannya adalah A. Bersifat logis dan berguna. 9. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik generalisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran. A. Project-based learning, B. Problem-based learning, C. Cooperative learning, D. Group investigation, E. Individual learning. Jawabannya adalah B. Problem-based learning. 10. Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah A. Laporan tidak layak disampaikan karena masih banyak yang perlu diperbaiki. B. Laporan memerlukan telaah yang cukup panjang karena masih terdapat kesalahan. C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. D. Laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya. E. Laporan kurang sempurna, sangat perlu diperbaiki. Jawabannya adalah C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. 11. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan sikap kreatif guru dalam menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem-based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project-based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Jawabannya adalah B. Contextual teaching learning. 12. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Akan memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Memberikan tugas kepada siswa untuk membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Akan bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Akan meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. E. Akan mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Jawabannya adalah A. Akan memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. 13. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju dan yang ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media sumber belajar minim, serta kemandirian belajar siswa rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru untuk memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan Kepala Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kualitas pembelajaran. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan di sekolah. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya.
Jawabannya adalah A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru untuk memajukan sekolah. 14. Pak Joko seorang guru olahraga. Pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didik dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket kering. Setelah itu, Pak Joko menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Jawabannya adalah C. Imitasi. 15. Anda adalah seorang guru prakarya. Minggu ini Anda mengajar bagaimana cara menjahit saku baju agar hasilnya rapi. Anda menjelaskan di papan tulis teknik pemotongan kain sesuai pola sampai prosedur penjahitan saku. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Jawabannya adalah E. Manipulasi. Pembahasan. Manipulasi berarti melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. 16. Berikut ini yang termasuk dari prota atau program tahunan adalah A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran, B. Muatan pelajaran, nama kepala sekolah, guru, C. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester, D. Muatan mata pelajaran, kelas, semester, tahun, E. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester, tema. Jawabannya adalah A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Pembahasan. Program tahunan atau prota. Program tahunan atau prota adalah sebagai berikut. 1. Identitas, satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran. 2. Kompetensi inti. 3. Kompetensi dasar. 4. Alokasi waktu. 5. Keterangan. 17. Kegunaan dari Kaldik adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan, B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun, C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan, D. Menentukan hari belajar efektif, E. Mempermudah siswa dalam menghadapi pembelajaran. Jawabannya adalah D. Menentukan hari belajar efektif. Pembahasan. A adalah kalender biasa, B adalah program tahunan, C adalah program semester, D adalah kalender pendidikan. 18. Di kelas Anda mengajar terdapat 28 siswa yang sedang mengikuti ulangan harian dengan jumlah soal 30 dan standar ketuntasan 60. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh 20 siswa menjawab 10 soal benar, 4 siswa menjawab soal lainnya benar, dan 4 siswa menjawab 10 soal salah. Tindakan Anda sebagai guru adalah A. Melakukan pembelajaran ulang, B. 4 anak remedi, C. 8 anak mengikuti remedial, D. 20 anak merangkum materi sebagai pengayaan, E. Mengadakan ulangan harian dengan materi yang sama. Jawabannya adalah A. Melakukan pembelajaran ulang. Pembahasan. Peserta remedi sama dengan 24, persentase peserta remedi sama dengan 24/28 dikalikan 100% sama dengan 86%. Artinya, pembelajaran remedial yang dilakukan dengan pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. 19. Salah satu siswa Anda setiap disuruh mengerjakan soal di depan kelas selalu menolak dengan alasan tidak bisa. Padahal jika diberi soal yang sama dan dikerjakan di buku tulis dan dia bisa mengerjakan. Umpan balik yang Anda lakukan sebagai guru untuk mengatasi siswa yang mengalami tingkat kepercayaan diri rendah adalah A. Teacher feedback, B. Extrinsic feedback, C. Intrinsic feedback, D. Parent feedback, E. Internal feedback. Jawabannya adalah A. Teacher feedback. Pembahasan. Tes tertulis adalah teknik menilai pengetahuan, tes praktik adalah mengukur keterampilan, portofolio adalah mengukur keterampilan, unjuk kerja adalah mengukur keterampilan, dan produk adalah mengukur keterampilan. 20. Di bawah ini yang bukan termasuk penilaian untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tertulis, B. Praktik, C. Portofolio,
D. Unjuk kerja. E. Produk. Jawabannya adalah A. Tes tertulis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!